Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang teori permintaan dalam Islam atau teori permintaan Islami. Tapi sebelumnya kita seperti biasa kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan menjadi keberkahan untuk kita. Nah, seperti umumnya kurva permintaan, tentunya kita akan memulai dulu dengan kurva indiferen dalam konsep konvensional gitu. Jadi karena padanan kurva permintaan itu adalah dari aliran dari konvensional, maka kita akan melihat kembali tentang bagaimana kurva permintaan dalam ilmu ekonomi konvensional. Nah, sebagai reminder kembali, kurva indiferensi itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Dan seperti yang kita ketahui bersama, semakin jauh kurva indiferen dari titik originalnya, maka akan menunjukkan semakin baik tingkat kepuasan yang diperoleh oleh individu. Kenapa? Karena kalau semakin jauh kurva indiferennya, berarti dia bisa mengkonsumsi lebih banyak barang dari kurva yang lebih dekat dengan titik originnya. Ini misalkan di sini ada quantity of Pepsi dan quantity of pizza. Jadi ada permintaan jumlah yang diminta untuk Pepsi dan jumlah diminta yang untuk pizza. Sini titik origin, titik 0, itu adalah titik origin. Nah, yang tadi dikatakan bahwa semakin jauh kurva indiferen, lihat ada indiferen pertama, ada indiferen group yang kedua, I2, I1. Sini yang I2 ini lebih baik dibandingkan I1. Kenapa? Karena titik-titik yang berada pada kurva I1 itu hanya memberikan kuantitas, misalkan di A itu banyak pizza tapi sedikit Pepsi. Sementara di titik D itu lebih banyak pizza dan dia juga mendapatkan lebih banyak dari Pepsi yang dia konsumsi, sehingga tingkat kepuasan di kurva indiferen kedua atau I2 ini lebih tinggi dibandingkan indiferen group yang pertama. Nah, kemudian kita mengenal adanya MRS, marginal rate of substitution. Itu biasanya kita menunjukkan tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang untuk mendapatkan barang lain. Kalau dalam fungsinya biasanya dia difungsikan sebagai nilai B atau konstanta yang menyertai variabel Q-nya atau variabel Q-nya, biasanya seperti itu kuantitinya. Jadi ini nilai marginal rate of substitution ya. Oke. Nah, yang harus kita pahami juga bahwa titik-titik A, B, C ini adalah titik-titik yang berada pada satu kurva indiferen, yang berarti bahwa titik-titik ini memang memiliki tingkat kepuasan yang sama. Sekarang bagaimana sih pandangan Islam terhadap kurva indiferen? Di sini ada dalam kitab Ihya dalam Karim, Adi Warman Karim maksudnya, dalam Abdullah Warman Karim halaman 64 di sana dinyatakan bahwa manusia itu senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam. Bila ia memiliki 2 lembah emas, maka ia menginginkan lembah emas yang ketiga. Kenapa? Karena manusia memiliki aspirasi yang tinggi. Ia selalu berpikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bertahan atau mungkin akan hancur, sehingga ia membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak lagi. Tetapi ketakutan semacam ini tidak akan berakhir bahkan jika ia memiliki semua harta di dunia. Artinya apa? Artinya bahwa manusia akan selalu diikuti ketakutan akan
ketidakcukupan harta sehingga dia akan terus-menerus mengumpulkan kekayaan dan hartanya. Pandangan lainnya adalah teori rasionalitas dalam Islam disebutkan tidak semua komoditi memiliki sifat yang sama. Jadi di dalam Islam itu secara rasional menyebutkan bahwa tidak semua komoditi memiliki sifat yang sama. Karena apa? Ada perbedaan antara haram dan halal. Oleh karena itu kita tidak bisa memberikan pengertian yang sama terhadap kurva indeferens. Jadi Islam sendiri kan membedakan ada barang itu haram atau ada barang yang halal. Nah, dalam ekonomi konvensional, barang itu tidak dibedakan antara barang halal ataupun haram. Jadi, pokoknya semuanya memberikan efek yang sama, yaitu apa? Kepuasan. Tetapi dalam Islam itu kan ada yang halal dan haram, maka kita tidak bisa mendefinisikan seperti definisi kurva indeferens dalam ekonomi konvensional. Yang haram ini otomatis kita tidak akan tidak akan memberikan kepuasan dalam artian bahwa dia harus nol konsumsinya gitu, sehingga quantity of demand-nya atau permintaannya adalah nol gitu. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi gitu. Ini ada dalilnya tentang larangan mengharamkan makanan yang halal, maaf. Yaitu Quran surat ayat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini juga dalam Islam selain ada yang halal dan haram, juga kita tidak boleh mengharamkan yang halal gitu. Itu harus balancing. Ini tuh persis kayak orang Yahudi. Yahudi tuh banyak sekali mengharamkan makanan yang halal gitu. Di kitabnya boleh, tetapi dia memiliki aturan sendiri untuk mengharamkan yang halal. Sapi. Iya, tuh kata Bu Meti katanya sapi gitu. Itu dilarang, pada itu halal gitu. Itu yang dimaksud dalam ayat. Bisa emang Yahudi itu agak-agak bandel gitu. Surat Al-Maidah ayat 88, dan makanlah yang halal lagi baik dan apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, pandangan Islam terhadap kurva indifferent gimana? Yang lainnya adalah tentang increasing utility, yaitu utilitas yang semakin meningkat. Ini kan tadi saya sampaikan di awal, dalam konvensional itu semakin tinggi kurva indifferent, maka semakin banyak yang barang yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Sementara di ayat tadi juga telah disebutkan dalam Islam itu tidak boleh mengkonsumsi berlebihan, sehingga ada batasan dalam mengkonsumsi. Jadi kita tidak dihendak. Jadi pandangan kurva indifferent yang semakin banyak itu semakin baik, atau semakin banyak yang dikonsumsi itu maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, itu tidak sesuai dengan pandangan Islam yang dalam Al-Quran dinyatakan tidak boleh untuk berlebih-lebihan, termasuk dalam Nah, di sini dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 141, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, kurva indifferent untuk konsumsi barang dalam Islam tidak terus-menerus bertambah hanya untuk meningkatkan kepuasan, namun memiliki batasan tertentu. Yang boleh berlebih-lebihan adalah sedekah. Dalam pembentukan kurva permintaan, selain kurva indifferent, ada yang namanya budget line. Budget line itu adalah garis anggaran. Ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama besar. Budget line ini merupakan batasan dalam mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Artinya gini, dalam ekonomi konvensional kan tadi kurva indifferent semakin tinggi maka dia tingkat kepuasan semakin tinggi pula. Tetapi yang membatasi kurva indifferent dalam ekonomi konvensional adalah budget line-nya gitu. Jadi batasannya itu budget line, biasanya anggaran yang mereka miliki atau sumber daya yang mereka miliki. Nah, jadi yang secara
secara rasionalitas dalam ekonomi konvensional itu, kalau kita memiliki budget yang tinggi maka kita bisa mengkonsumsi lebih banyak gitu. Kita bebas menghabiskan dana sesuai dengan budget yang kita miliki. Sementara dalam Islam ini di hadis riwayat Bukhari Muslim, ini adalah manusia dengan 4 persegi panjang yang mengelilingi adalah ajal. Garis yang di luar ada cita-cita, serta garis yang pendek-pendek adalah hambatan. Maka apabila ia menghadapi hambatan lain, jadi ketika dia keluar dari satu hambatan, maka dia akan menghadapi hambatan yang lain. Ini hadis ini mengingatkan kita tentang bagaimana cita-cita atau keinginan kita itu di luar dari garis yang ada, karena setiap dan diingatkan oleh satu 4 persegi panjang yang mengelilingi, yaitu ajal gitu. Jadi kita tidak bisa menghabiskan semua budget lain kita hanya untuk memuaskan konsumsi kita. Nah, perbedaan besar, kemudian ada perbedaan besar pendapatan dalam Islam, di mana membentuk 3 kategori, yaitu ada mustahik, munfik, dan muzaki. Nah, untuk mustahik sendiri, budget lainnya itu sama dengan konsumsinya. Jadi, banyaknya konsumsi itu sama dengan budget lainnya gitu. Ini hampir mirip dengan kurva permintaannya konvensional gitu. Jadi yang hanya sama dengan konvensional itu pada saat dia menjadi mustahik. Kemudian tambahannya adalah adanya zakat dan infak. Ini merupakan aspek pengurang bagi budget lain seorang muslim. Jadi kalau misalkan tadi dalam konvensional itu dia boleh menghabiskan sebanyak-banyaknya, kalau dalam budget line Islam itu kalau yang selain yang pada posisi muzaki, maka dia akan dikurangi oleh zakat, sementara kalau munfik dia dikurangi dengan infaknya, sehingga akan berada di bawah garis budget line konvensional bagi muzaki dan munfik. Ingat kurvanya menjadi seperti ini gitu. Jadi ini kurva permintaan dari konvensional. Ini ada barang Y dan barang X. Kemudian dia mengkonsumsi di sini, kemudian sini kurva indifference-nya, sehingga kita turunkan ke bawah menjadi 3 titik yang membentuk kurva permintaan pada saat harga tertentu. Nah, yang akhirnya permintaan terhadap barang-barang ini menjadi kurva permintaan individu. Bagaimana fungsi permintaan Islam? Tadi seperti disampaikan bahwa seorang muslim dibatasi barang-barang yang halal dan thayyib, tidak ada permintaan terhadap barang haram. Maka barang yang dikatakan haram udah otomatis tidak lagi bernilai ekonomis karena tidak boleh diperjualbelikan. Itu aturan pertamanya. Kemudian dasarnya adalah mengkonsumsi barang Islam dibatasi oleh rambu syariah, sehingga dalam mengkonsumsi barang tidak bisa bebas, melainkan dibatasi sampai jumlah tertentu, karena tadi tidak boleh berlebih-lebihan, dan ada barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Selain itu, dalam maslahat terdapat unsur sedekah. Sedekah itu masuk di dalamnya infak, zakat, hibah, dan sebagainya yang kita notasikan G, sehingga fungsi konsumsinya berubah menjadi seperti ini. Kemudian dengan budget constraint atau budget line, maka fungsi dalam maslahah menjadi I sama dengan I minus income, ya, dikurangi zakat sama dengan barang X dikali PX ditambah Y dikali PY ditambah G sedekah, di mana X dan Y adalah persentase zakat yang harus dibayarkan dari pendapatan. Sama kalau secara bentuk kurva indifferent itu dengan konvensional, namun karena dimasukkan unsur sedekah dan zakat, maka kurva indifferent curve Islam berada di bawah indifferent curve konvensional, dan jika
derivasi menjadi kurva permintaan, maka akan berbentuk kurva permintaan Islam di bawah konvensional. Begitu juga saat membuat budget constraint, kita akan berada di bawah konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa jika kita menerapkan konsep maslahah, maka konsumsi kita menjadi lebih sedikit dibandingkan konvensional. Hal ini terjadi sebagai implikasi di taatinya batasan konsumsi yang digariskan di dalam Islam. Nah, ada beberapa tahapan dalam analisis perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Manusia itu akan selalu terikat dengan syariah Islam atau aturan Islam. Tujuan akhir dalam Islam tidak hanya terpaku pada materi, ya lebih dari itu, dalam mengkonsumsi barang dan jasa ada aturan main yang telah digariskan syariah. Karena itu, bandel konsumsi seorang muslim akan relatif lebih rumit tetapi akan lebih lengkap. Pertama, biasanya pembentukan kerangka konsumsi Islami. Ini diasumsikan konsumen mengetahui aturan norma Islam dan berlakunya akan diatur oleh seluruh norma ini. Jadi asumsinya yang pertama itu adalah bahwa setiap muslim yang mengkonsumsi itu adalah muslim yang taat, yang dia akan mematuhi aturan norma Islam, bukan kayak muslim-muslim kayak kita yang sering melanggar aturan Islam. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua adalah ada pengeluaran yang ditujukan untuk dimensi akhirat. Jadi setiap muslim itu akan selalu mendahulukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian poin kedua tadi memberikan implikasi bahwa preferensi konsumen akan ditujukan untuk pengeluaran yang berdimensi akhirat dan dunia. Keputusan preferensi kebutuhan dunia akhirat harus memenuhi kaidah keseimbangan iktisad dengan catatan kebutuhan hidup manusia di dunia telah terpenuhi dengan baik. Secara sederhana, kerangka dasar ini dapat disimplikasi dalam persamaan intertemporal dunia akhirat dalam Islam, yaitu pendapatan sama dengan CI plus CW, di mana CI itu adalah konsumsi untuk tujuan dunia dan CW itu adalah konsumsi untuk tujuan akhirat. Jadi fungsinya menjadi berubah. Ini fungsi konsumsi muslim tadi, budget lainnya itu menjadi lebih kecil dibandingkan budget konvensional gitu. Karena di sisi ini selisih antara budget konvensional dan budget muslim itu untuk sedekah, zakat, dan lain-lainnya, infak dan lain-lainnya. Nah, tahapan kedua membentuk kerangka pengeluaran untuk kepentingan dunia. Ketika pilihan antara pengeluaran di dimensi akhirat dan dunia telah ditentukan, maka pilihan selanjutnya adalah bagaimana menentukan pengeluaran di dunia. Pengeluaran di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran saat ini atau disebut dengan disposable income, ya, pengeluaran pendapatan untuk pengeluaran saat ini, dan pengeluaran untuk masa depan yang dianggap sebagai tabungan. Tabungan dalam sistem ekonomi keuangan Islam harus merupakan investasi yang bersifat berputar dalam sektor real. Ini memberikan implikasi keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dan sektor real, di mana keberadaan sektor keuangan adalah endogen terhadap sektor real. Pada sisi lain, tabungan yang produktif juga memberikan keuntungan agar tabungan tidak terpotong oleh kewajiban zakat. Tahap yang ketiga adalah kerangka asumsi pengeluaran saat ini dengan kemungkinan substitusi. Jadi pengeluaran saat ini untuk berbagai komoditi didasarkan atas kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhannya yang kita pelajari pas pertemuan ketiga. Gitu. Jadi Islam telah memberikan tools untuk menentukan prioritas pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tools tersebut adalah maqasid syariah. Perilaku muslim adalah konsumen dapat mengurutkan pilihan komoditi konsumsi yang diinginkannya. Dalam hal ini secara Islami, ya, sesuai dengan prioritas maqasid syariah yang 5 itu: jiwa, agama, kemudian akal, keturunan, dan harta. Jadi sesuai dengan itu. Kemudian juga sesuai dengan tahapan dia daruriyah, hajiyah, sama tansiniyahnya.
Kemudian konsumen memiliki kebebasan tertentu sesuai dengan kemampuannya dalam menentukan pilihan. Jadi diberikan kebebasan gitu dalam menentukan pilihan. Preferensi konsumen bersifat konsisten memenuhi kaidah transitivitas. Ini sudah saya terangkan di ilmu ekonomi, silakan dibuka. Kemudian bagaimana pendekatan kurva indiferen dan grafik anggarannya atau garis anggarannya, kegunaan dianggap tidak dapat dihitung. Jadi seseorang muslim dianggap hanya dapat membandingkan, jadi secara ordinal. Jadi ini mengacu pada teori ordinal. Jadi kita itu hanya nggak menghitung satuan gitu, tetapi kita bisa membandingkan yang A lebih baik daripada yang B dan sebagainya. Dalam hal ini alat analisis yang digunakan adalah kurva indiferen dan kurva garis anggaran yang digunakan penyesuaian sesuai dengan kaidah pedoman syariah dalam berkonsumsi. Jadi kita masih tetap menggunakan teori ordinal dengan melakukan pendekatan kurva indiferen dan garis anggaran, hanya juga ditetap kurva indiferen dan garis anggarannya menggunakan kaidah pedoman syariah dalam berkonsumsi. Tadi akhirnya seperti ini garisnya. Ini sebenarnya kalau kita tarik bahwa kalau di Islam nih, lihat, dia akan mengkonsumsi lebih sedikit dibandingkan garis anggaran atau budget line konvensional. Ini yang Islam yang titik-titik ini. Nah, ini ada kurva indiferennya, sehingga kurva indiferennya Islam itu ada di garis titik-titik. Nah, sehingga kita kalau turunkan maka kurva permintaannya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kurva indiferen konvensional. Nah, apakah dengan demikian berarti seorang muslim menjadi kurva indiferen muslim menjadi tidak produktif? Tentu saja tidak, karena kita lihat kalau misalkan ini kurva indiferen yang yang orang dengan indiferennya munfik atau muzaki, di mana munfik atau muzaki memberikan budget line-nya itu kepada mustahik gitu. Jadi dia memberikan infak atau memberikan sedekah kepada mustahik. Nah, tentunya ada kelebihan. Jadi kelebihan itu kemana? Larinya akan ke mustahik tadi, sehingga budget line yang mustahik ini akan yang ada dalam Islam akan terbalik dibanding dengan mustahik yang berada dalam ekonomi konvensional. Jadi dalam ekonomi konvensional dia demand-nya untuk mustahiknya atau orang-orang miskinnya itu akan jadi jauh lebih rendah dibandingkan demand dari mustahiknya orang muslim gitu, seperti itu. Karena budget line muslim itu di backup sama zakat dan infak. Nah, memang secara individual kalau kita membandingkan kita jadinya apa? Jadinya nanti yang mustahik konvensional itu lebih rendah. Jadi secara individual gitu ya, kalau pada kurva permintaannya munfik atau muzaki itu memang menjadi lebih rendah dibandingkan kurva permintaannya dari yang konvensional. Tetapi kalau dari sisi mustahik, dia kurva permintaannya menjadi jauh lebih tinggi. Ini juga memberikan keuntungan lainnya. Keuntungannya adalah kalau kita tahu bersama bahwa kebutuhan dari mustahik itu kan lebih ke arah barang-barang pokok, sementara kalau muzaki atau munfik itu lebih ke arah barang-barang yang lebih bersifat sekunder atau tersier atau yang lebih memberikan kenyamanan. Oleh karena itu, sementara untuk barang kebutuhannya mereka akan tetap gitu, nggak mungkin kita mengurangi barang-barang atau jasa kebutuhan dasar kita. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi size produk, permintaan produknya gitu, pada kurva permintaan muslim, maka
permintaan kebutuhan pokok itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan kurva permintaan pokoknya yang konvensional, ekonomi konvensional. Sementara dari sisi barang tersier atau sekundari atau tersiernya itu kurva permintaan muslim lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Ini menguntungkan dari sisi pemenuhan kebutuhan produsen, sehingga kalau misalnya dalam ekonomi Islam itu produsen itu akan cenderung memenuhi kebutuhan pokok dulu gitu, karena itu permintaannya paling tinggi, setelah itu baru sekunder, baru tersier. Sementara dalam konvensional yang terjadi seperti sekarang, pemenuhan kebutuhannya itu loncat karena yang tingginya itu tersier, maka banyak memenuhi tersier sehingga merugikan ekonomi secara global, di mana kita menjadi banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi pabrik atau apapun itu karena tingginya kebutuhan sekunder atau tersier. Sampai beberapa tahun terakhir ini kita mengalami kekurangan pangan ya, karena itu tadi gitu, karena tingkat permintaannya tidak dialokasikan kepada kebutuhan utama. Kemudian selain budget lain yang lebih rendah yang berdampak pada tingkat konsumsi yang lebih rendah, tadi di ekonomi Islam yang untuk munfik dan muzakinya, faktor halal haram dalam mempertimbangkan konsumsi juga upaya melindungi dari perilaku israf, menjadikan tingkat konsumsi seorang muslim berbeda dibandingkan konsumsi konvensional. Nah, ini kontribusi kerangka konsumsi. Pembentukan kerangka konsumsi, seorang muslim tidak akan menghabiskan seluruh pendapatannya untuk mengkonsumsi benda atau barang material yang hanya memiliki kegunaan dunia. Ia juga akan mempertimbangkan pengeluaran yang berorientasi akhirat. Karena itu, kondisi optimal konsumsinya yang ditunjukkan kurva independen tidak akan menyinggung kurva anggarannya. Dalam ekonomi konvensional, kombinasi konsumsi optimal pada saat kurva independen menyinggung kurva anggaran. Pada kondisi ini, optimalitas terjadi karena seluruh anggaran habis terpakai untuk konsumsi. Tetapi bagi Homo Islamicus, pilihan konsumsi ini adalah pilihan yang israf, gitu, hanya menuruti keinginan konsumtif dan harus dihindari. Dan Islam melarang konsumsi berlebihan sesuai dengan pedoman syariah. Berlakunya dalam Islam adalah tidak pernah mencapai kondisi KI yang menyinggung kurva anggaran. Dalam garis ini di bawah akan dijelaskan bagaimana KI seorang muslim, di mana kebutuhan darinya harus terpenuhi, sedangkan kebutuhan yang bersifat haji dan tansinia tidak tidak, sehingga secara umum KI seorang muslim tidak menyinggung konvensional, dia menyinggung budget lainnya, sementara kalau yang muslim itu tidak menyinggung budget lainnya. Jadi ini kalau ada budget lainnya, dia di sini kenapa? Karena ini terpotong oleh infak, sedekah, dan zakat. Sementara konvensional harus menghabiskan pada titik anggaran. Jadi kalau dia ada anggaran di sini, maka dia berada di bawahnya. Itu saja sih mungkin yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tadi memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.